Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Renata Salwaingas, NIM A1C02510128 dari kelas D jurusan S1 Akuntansi. Jadi di sini saya memilih materi piutang wesel atau notes receivable untuk memenuhi tugas remedi UAS Akuntansi Keuangan pertama. Nah, definisi dari piutang wesel. Piutang wesel itu adalah surat janji tertulis dari pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan dan biasanya disertai oleh bunga. Nah, bedanya piutang wesel dan piutang dagang, kalau piutang dagang itu nggak ada dokumen resmi dan muncul dari transaksi kredit biasa. Kalau piutang wesel itu ada surat weselnya atau promissory notes sebagai bukti tertulis. Kalau di wesel ada dua pihak. Yang pertama itu adalah maker atau pembuat. Maker ini adalah yang bakal bikin surat wesel dan punya kewajiban membayar wesel itu ke pihak PY dan bakal masuk ke utang atau notes payable. Dan pihak kedua itu adalah PY atau penerima. Jadi PY ini akan menerima wesel dari maker tersebut dan memiliki hak untuk menagih pembayaran ke maker dan bakal masuk ke aset atau notes receivable. Jadi terdapat 6 komponen di dalam wesel. Yang pertama itu adalah face value atau nilai nominal. Ini adalah jumlah pokok yang tertulis di wesel dan yang bakal dibayar pada saat jatuh tempo nanti. Yang kedua itu adalah stated rate atau coupon rate. Ini biasanya disebut dengan bunga nominal yang biasanya ditentukan oleh dua pihak tadi, yaitu maker dan PY. Ini adalah tingkat bunga yang tertulis di wesel dan dipakai untuk menghitung bunga yang diterima setiap periode. Yang ketiga itu adalah market rate atau effective rate. Ini adalah bunga pasar dan kalau di Indonesia itu biasanya ditentukan oleh Bank Indonesia. Artinya, ini adalah tingkat bunga yang berlaku di pasar untuk instrumen serupa. Dan yang keempat itu adalah jatuh tempo. Jatuh tempo itu adalah tanggal pelunasan dan bisa dibilang jangka pendek kalau dia itu waktunya kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Dan biasanya disebut jangka panjang kalau lebih dari 1 tahun. Dan yang kelima itu adalah periode pembayaran bunga. Bunga ini biasanya dibayar tahunan, semesteran, atau sesuai dengan perjanjian di dalam wesel. Ini bakal mempengaruhi cara hitung amortisasi. Nah, diskon atau premi ini ditentukan oleh besarnya bunga stated rate atau market rate. Kalau stated rate-nya kurang dari market rate, berarti amortisasinya bakal diskon. Kalau stated rate-nya lebih dari market rate, berarti amortisasinya bakal premi atau premium. Konsep present value. Nah, kenapa sih kita perlu present value? Jadi saya pakai permisalan uang 1000. Jadi kalau misalnya saya punya uang 1000 hari ini, nilainya bakal lebih besar dari 1000 di 2 tahun lagi. Karena saya pakai uang 1000 hari ini untuk diinvestasikan dan menghasilkan return. Prinsip inilah yang jadi dasar untuk penilaian wesel. Nah, untuk present value terdapat dua rumus dasar. Yang pertama ini adalah rumus untuk mencari present value nilai pokoknya. Terus yang kedua ini adalah present value anuitas atau bunga berkala. Jadi ini rumus ini dipakai kalau misalnya ada pembayaran bunga setiap periode. Terus keterangan variabel dari rumus-rumusnya ini misalnya kayak FV, future value atau nilai di masa depan. I ini adalah tingkat bunga efektif per periode, N ini jumlah periodenya, terus R ini pembayaran bunga per periode. Face value. Nah, face value ini adalah nilai nominal yang tercantum pada wesel. Jadi ini adalah jumlah pokok yang akan kita terima pada saat jatuh tempo nanti. Nah, wesel dicatat sebesar face value apabila stated rate sama dengan market rate-nya. Jadi kalau misalnya stated rate-nya itu 10%, terus market rate-nya juga 10%, maka wesel dicatat sebesar dengan face value. Nah, di face value ini kita nggak ada premium maupun diskon karena tingkat bunganya itu sama. Karena nggak ada premium maupun diskon, berarti kita nggak perlu hitung amortisasinya. Terus cash yang diterima juga sesuai dengan stated rate karena stated rate sama dengan market rate-nya. Terus langkah-langkah perhitungan itu yang pertama kita tentuin dulu face value-nya, terus yang kedua kita bandingkan stated rate dengan market rate-nya. Jadi kalau misalnya tingkat bunganya sama, maka wesel dicatat sebesar face value. Terus yang ketiga itu kita hitung bunganya. Jadi karena tingkat bunganya sama, maka cash receive sama dengan face value dikali stated rate. Karena ini stated rate sama dengan market rate. Begitu pula dengan interest revenue sama dengan cash receive karena tingkat bunganya yang sama. Yang keempat, kita tinggal buat jurnalnya. Jadi nggak perlu buat tabel amortisasi. Zero interest bearing notes. Zero interest bearing notes adalah wesel tanpa bunga. Jadi maksudnya tanpa bunga itu karena nggak ada kas dari bunga, karena stated rate-nya itu sama dengan 0%. Nah, nilai awal wesel dicatat sebesar present value menggunakan market rate, sedangkan selisih dengan face value diakui sebagai diskon dan diamortisasi selama umur wesel. Jadi, kita amortisasinya itu dalam keadaan diskon. Terus langkah-langkah perhitungannya itu, yang pertama kita tentuin dulu face value atau nilai nominalnya, terus yang kedua itu kita hitung present value menggunakan market rate dikali dengan face value-nya. Jadi, present value ini sekaligus jadi carrying amount pertama di tabel amortisasinya. Terus yang ketiga itu kita buat tabel amortisasinya. Yang pertama itu kita cari cash receive-nya, tapi karena cash receive-nya itu menggunakan stated rate, jadinya dia tuh 0. Interest revenue sama dengan carrying amount dikali market rate, terus diskon amortisasinya itu sama dengan interest revenue dikurang cash receive, tapi karena cash receive-nya itu 0, berarti diskon amortisasinya itu sama dengan interest revenue. Terus yang ketiga itu carrying amount bakal bertambah setiap periode karena dia diamortisasi dalam keadaan diskon. Terus yang keempat tuh kita buat jurnalnya.
interest bearing notes. Interest bearing notes itu adalah wesel yang mencantumkan bunganya. Jadi dia mencantumkan stated rate-nya. Jadi stated rate-nya itu tidak sama dengan 0%. Nah, selain pokok pinjaman, penerima wesel juga memperoleh pembayaran bunga secara berkala sesuai perjanjian karena dia itu mendapatkan kas dari bunga karena ada stated rate-nya. Jika stated rate berbeda dengan market rate, maka nilai awal wesel dihitung menggunakan present value. Nah, langkah-langkah perhitungannya, yang pertama itu kita tentuin dulu jenis weselnya. Kalau misalnya stated rate-nya itu lebih dari market rate, maka dia premium. Kalau dia stated rate-nya itu kurang dari market rate, maka dia discount. Jika dia sama market rate dan stated rate-nya, maka dia at par. Yang kedua itu kita hitung present value-nya. Kita ada present value pokok, ada present value bunga. Jadi ini bisa kita hitung pakai rumus yang tadi atau pakai tabel. Terus yang ketiga itu kita buat tabel amortisasinya. Kurang lebih sama kayak yang zero interest bearing notes, tapi bedanya ini nanti ada cash receive-nya. Terus yang keempat itu kita buat jurnal sampai pelunasan. Efisiensi durasi, jadi di sini saya sudah beberapa ngisi angka-angkanya. Jadi saya akan jelaskan dari mana saya dapat angka-angka ini. Jadi face value didapat dari sini, memberi pinjaman sebesar 10 juta, terus market rate-nya itu bunga pasar 10%, terus stated rate-nya ini 8%, terus periodenya, karena dia jatuh tempo dalam 2 tahun, jadi periodenya 2. Nah, cara ngitung present value pokoknya itu 10 juta face value dikali 0,82645, dapat 0,82645 di sini dari tabel, periode 2, bunganya yang 10% yang ini, 0,82645, tinggal dikali ngasilin 8.264.500. PV bunganya kita kali yang 800.000 itu present value bunganya atau cash receive-nya, itu kita dapat dari face value dikali dengan stated rate-nya. Jadi 10 juta dikali 8% ngasilin 800.000. Jadinya PV bunga 800.000 dikali 1,73554 dapat dari tabel yang ini. 1,73554 itu dapat dari tabel yang ini. Jadinya hasilnya itu 1.384.432 rupiah. Jadi totalnya 9.652.932 rupiah. Nah, cara ngitung diskonnya itu face value dikurang sama totalnya, jadinya 347.068. Jadi kita langsung ke tabel amortisasinya. Tabel amortisasinya kita isi yang carrying amount dulu, 9.652.932 rupiah. Nah, cash receive-nya yang udah diterima 31 Desember itu berarti 800.000. Cara ngitung interest revenue-nya, carrying amount dikali dengan 10%, dikali market rate-nya, jadinya 965.293 rupiah. Terus ngitung diskonnya berarti interest revenue dikurang dengan cash, nah hasilnya 165.293 rupiah. Terus carrying amount-nya kalau dia diskon berarti dia ditambah dengan diskon amortisasinya, jadinya 9.818.225 rupiah. Di sini juga 800.000. Di sini berarti interest revenue-nya berarti 9.818.225 dikali dengan market rate-nya, jadinya 981.823. Di sini diskonnya berarti dikurang, interest revenue dikurang sama cash-nya 181.823. Terus ini carrying amount-nya berarti dia ditambah. Nah, hasilnya 10 juta 48 rupiah. Karena tadi present value pokok sama present value bunganya nggak dibulatkan, jadinya hasilnya sedikit berbeda 48 rupiah, tapi nanti di jurnal tetap ditaruh 10 juta. Jadi kita langsung ke jurnalnya. Jurnal pertama itu adalah bulan, yaitu 1 Januari 2025. Nah, di debitnya berarti notes retrievable. Nah, retrievable berarti dia memperoleh cash-nya, berarti yang pertama itu adalah sebesar not retrievable-nya 10 juta. Terus yang kedua itu adalah discount di credit on notes retrievable sebesar tadi yang ini 347.068. Terus di sini di kreditnya ada cash sebesar yang ini 9.652.932. Di 31 Desember kita sudah mulai menerima pendapatan bunga. Jadinya yang pertama itu di debit ada cash sebesar 800.000. Terus di sini ada discount on notes retrievable sebesar 165.293. Terus di kreditnya itu ada interest revenue sebesar 965.293. Karena pendapatan bunganya lebih besar daripada kas yang diterima, jadi selisih 165.293 ini kita taruh di debit biar dia balance, karena merupakan. Terus interest revenue ini yang pendapatan bunga yang diakui. Nah, 31 Desember 2026 ini di debit ada cash sebesar 800.000. Kurang 800.000. Terus di sini di debitnya ada diskon lagi untuk menyeimbangkan diskon on not retrievable sebesar 181.823. Terus interest revenue berarti sebesar 981.823. Sorry, di sini harusnya di debit. Sebentar. Di sini harusnya di debit. Ya, Bang. Gimana ya? Harusnya di debit. Nah, di pelunasan ini di tanggal 31 Desember 2026 pelunasan pokoknya itu di debit ada cash sebesar 10 juta
karena kita nggak membulatkan tadi, jadi ada perbedaan sebesar Rp48. Terus di sini berarti adalah notes receivable-nya di kredit. Notes receivable. Berarti notes receivable-nya 10 juta juga. Sekian. Jadi kesimpulannya adalah piutang wesel itu diakui berdasarkan nilai wajarnya. Nah, face value digunakan pada saat kondisi at par atau saat tingkat bunganya sama, yaitu stated rate dan market rate-nya itu sama. Sedangkan present value digunakan saat tingkat bunganya itu beda. Nah, selisihnya itu diakui sebagai premium atau diskon. Nah, kalau dia premium berarti carrying amount-nya itu dikurang. Kalau dia diskon berarti carrying amount-nya itu ditambah. Nah, berarti mereka kalau dia dalam keadaan dia itu premium atau diskon berarti dia diamortisasi hingga jatuh tempo dari vessel tersebut.